Nah, ini saya sama teman-teman memang penggiat caving, ada masyarakat juga di Wudi Ombo, sama rata-rata sini anak-anak Mapala, Jogja dan Solo. Ini kita lagi usaha untuk cari sumber air. Nah, di sini memang di daerah Gunung Kidul ini memang sangat kering karena kars. Nah itu, jadi sumber airnya melusak gitu di dalam-dalam. Ini entrance masuknya seperti ini. Nggak tahu deh di bawah seperti apa. Mari kita masuk ya. Perubahan iklim global merupakan malapetaka besar bagi dunia. Prediksi pergantian musim saat ini tidak lagi bisa diperkirakan kedatangannya. Intensitas hujan yang jarang hingga musim kemarau berkepanjangan menjadi salah satu imbas pemanasan global bagi negara-negara di pesisir pantai dan kepulauan yang berada di sekitar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dan salah satunya daerah yang merasakan bencana El Nino adalah wilayah Gunung Kidul, Jawa Tengah. Gunung Kidul memiliki kontur susunan tanah yang unik. Dasar tanahnya berlapis dengan batuan solid kars sehingga sulit untuk mendapatkan air bersih yang dekat dengan permukaan tanah, meskipun bukan di musim kemarau. Pekerjaan ini untuk mencari sumber air bersih ini sendiri sudah dimulai dari 2011 sebenarnya. Itu tadi karena swadaya, karena sukarela, dan dilakukan setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Belum selesai sampai sekarang, sudah 4 tahun. Kita juga nggak bisa terlalu lama ada di sini karena semakin banyak orang, ini juga semakin. Goa dan aliran sungai bawah tanah menjadi ciri khas yang mudah ditemui di area daratan kars. Kars terjadi akibat naiknya permukaan laut yang kemudian berubah menjadi daratan berbatu melalui proses alam yang panjang. Memang tak mudah untuk menaikkan air menuju permukaan di wilayah Gunung Kidul. Posisi air yang berada jauh di goa-goa bawah tanah membuat warga memutuskan untuk meminta bantuan tim ahli eksplorasi goa demi memenuhi kebutuhan air bersih. Selain itu, faktor keterbatasan biaya membuat penggalian dari dasar tanah menjadi hal yang mustahil untuk dilakukan. Maka tak heran jika usaha memasukkan selang saluran air ini dilakukan secara manual, yaitu dengan bergotong royong secara bergantian mendekati sumber mata air. Nantinya selang-selang ini akan disusun sehingga bisa mengalirkan air ke permukaan tanpa bantuan mesin. Cukup dengan gaya gravitasi bumi sesuai dengan uji coba yang berhasil dilakukan di tahun sebelumnya. Luar biasa menurut saya. Nah, tadi pipa yang kita gerek-gerek itu, ini belum sampai ya, belum selesai di sini. Masih 700 meter lagi, bayangin. Kalau saya boleh tahu dari entrance ke tempat kita sekarang nih, saya jalannya hampir 2 jam ya. Luar biasa. Dan ini dilakukan secara swadaya. Saya nggak bosan-bosan bilang, ini dilakukan atas dasar inisiatif dari teman-teman sendiri. Ini keren. Mungkin daerah lain bisa mencontoh kalau misalnya butuh air bersih, seperti ini caranya. Kisah air bersih yang dahulu menjadi barang bebas, kini sudah berubah di beberapa daerah. Air bersih telah menjadi bagian dari barang ekonomi yang bisa diperjualbelikan dalam masyarakat. Di wilayah Gunung Kidul, warga harus merogoh kantong cukup dalam untuk mendapatkan air bersih. Air dihargai cukup mahal, mencapai Rp125.000 per 5 liter. Minim akan air bersih menggugah beberapa warga yang membentuk perkumpulan bernama Adopsi Air untuk ikut bergerak membantu wilayahnya, di mana pengumpulan sampah bisa menjadi cikal bakal sumber air bersih yang akan berguna bagi banyak wilayah, khususnya Gunung Kidul. Terus 23, 2000 yang kertas itu. Sama, 68. Ya, terima kasih Bu. Nah ini yang saya bilang, Jogja sendiri itu punya banyak manusia-manusia kreatif. Jadi memang di sini kering, dan sebenarnya sih seluruh daerah sekarang lagi mengalami kekeringan. Tapi untuk Jogja, karena tanahnya banyak dari kars, nah teman-teman
dibantu sama anak-anak SD, SMP tadi. Nah ini kita punya acara namanya adopsi air. Jadi caranya kita kumpulin sampah dijual, kita dapat uang, uangnya akan kita berikan sama daerah yang membutuhkan. Nah ini habis ini kita mau isi bak air, habis itu kita era monggol ya. Yuk, ikut yuk. Monggol. Bermodalkan uang hasil penjualan sampah dan tangki pinjaman dari Badan Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta, Agus dan kawan-kawan memulai kegiatan mereka. Di titik tertentu yang telah ditentukan, tangki air ditempatkan sebagai penampungan. Warga yang menggunakan air diharuskan membayar sejumlah uang untuk biaya perbaikan serta instalasi air bersih di tempat lainnya. Setelah tangki terisi penuh, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Desa Monggol. Donasi air yang mengalir ke perkampungan biasanya digunakan untuk kebutuhan minum dan memasak. Lalu demi menjaga pasokan air bersih, masyarakat memilih untuk menggunakan air telaga untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Dari 257 kepala keluarga di Desa Monggol, hanya 25%-nya saja yang memiliki saluran air pump. Itu pun tak semuanya berfungsi, karena kesulitan dalam membayar biaya bulanan. Air ditampung dalam bak-bak penampungan air hujan yang kering akibat kemarau. Sayangnya, tidak setiap rumah memiliki bak penampungan sendiri. Biasanya setiap bak yang berada di satu rumah akan digunakan oleh beberapa kepala rumah tangga. Air ini bisa digunakan gratis tanpa perlu membayar. Jadi memang nih kita udah ditunggu-tunggu nih ya. Ya kan, Gunung Kidul itu memang terkenal dengan wisata airnya, tapi untuk dapat air minum sama air buat masak masih susah. Ya. Tapi kan ini udah ada. Itu kan dibantu ya? Enggak ada. Enggak ada? Enggak ada. Ada terus nanti dibantu terus ya? Terima kasih. Terima kasih. Sembah matur nuwun. Sami-sami, Mbak. Bagian utara arah Purwodadi nih ada namanya Beleduk Uwu. Beleduk Uwu ini kalau misalnya dilihat itu asap-asap itu memang ada yang beleduk-beleduk gitu. Maksudnya ada yang keluar itu rupanya gas dari dasar yang saya pijak ini. Ini sebetulnya juga bukan tanah kalau dilihat. Ini seperti lumpur-lumpur yang memang keluar dan sudah mengeras. Ini bisa terlihat ini teksturnya masih sedikit basah. Nah ternyata ini dimanfaatkan sama masyarakat di Desa Jono. Diambil airnya untuk dijadikan garam. Seperti apa prosesnya? Abis ini saya mau lihat proses pembuatan garam di Desa Jono. Nah garamnya airnya ngambilnya dari sini nih. Kayak gimana? Belum kebayang. Ntar abis ini. Sekilas, Beleduk Uwu terlihat sama dengan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Tinggi letupan lumpur yang mencapai 10 meter di musim penghujan menjadikan Beleduk Uwu sebagai sebuah fenomena yang menarik. Uniknya letupan lumpur Beleduk Uwu tidaklah panas, namun cenderung dingin. Karena proses alam ini tidak berasal dari perut bumi atau bocoran magmatis seperti yang terjadi di Suloh, Lampung Barat. Jika terasa panas, para peneliti menyimpulkan hal ini disebabkan paparan sinar matahari. Belum ada tulisan resmi yang menyebutkan secara pasti bagaimana peristiwa alam ini terjadi. Namun letupan Beleduk Uwu dipercaya terjadi karena bocoran gas bumi yang mengandung metana bercampur air laut yang merembes masuk ke dalam tanah. Hal ini dibuktikan dengan adanya aliran air asin yang keluar berbarengan dengan letupan lumpur Beleduk Uwu. Nah ini yang saya bilang di Desa Jono ini memang ada sentra garam. Nah airnya
Itu lucunya, padahal di daerah Purwodadi ini nih jauh sekali dengan laut, tapi ini ditampung di sumur dekat di sini. Jadi dari sumur itu nanti mengalir ke kolam di bawah. Lalu kita ambil air. Ini dia tinggal ditaruh-taruh gini aja nih di dalam bambu. Dan air asin. Asin. Kok bisa ya? Di rumah sumurnya tawar. Garam Jono masih mengandalkan kebaikan alam dalam berproduksi. Bilah-bilah bambu disiapkan sebagai wadah pencetak garam. Setiap hari, bilah-bilah bambu dijemur dan ditambah air baru. Kemudian setiap 7 hari sekali, bilah bambu akan dicek dan dipanen ketika buliran garam mulai terlihat. Di sini di mana Bu laut terdekat? Nggak ada. Kok ini bisa air asin? Nggak tahu dah ya. Air sumber. Ini kalau misalnya ngelihat ya, mungkin memang masih bercampur dengan air garamnya, tapi butiran-butiran garamnya udah ada. Wah iya, kasih sini Bu. Minta dikit. Wah banyak. Ini nanti dibersihin lagi nggak? Pakai apa? Ini kan ada item-item. Pakai apa nanti bersihinnya? Waktu pas mau jual? Tak airin. Oh, dicuci dengan air aja. Digosok-gosok. Ya, oke. Tapi nggak ada pakai cairan pemutih apa-apa, enggak ya, gini aja ya. Garam yang dihasilkan setiap harinya akan dikumpulkan menjadi satu. Kemudian hasil penjualan akan dibagi rata per jumlah bedeng garam yang bergabung. Biasanya garam desa Jongo akan dijual ke pasar atau langsung diburu oleh para penikmatnya ke lokasi bedeng garam. Garam yang sudah mengandung yodium alami ini dijual dengan harga rendah pada musim kemarau karena pasokannya yang melimpah. Sedangkan di musim hujan, garam akan dijual lebih tinggi karena sedikitnya pasokan. Asin bener. Asinnya Enak ya Pak? asinnya nggak pahit toh. Enggak Kalau ya. garam laut kan asinnya pahit. Karena ini kan asinnya banyak kan pahit. Nah, kalau garam laut itu. Kalau garam laut kebanyakan Kalau garam sini rasa asinnya menyisakan pahit kalau menurut Bapak sama Ibu. Tapi kalau di sini garam Jono ini malah meninggalkan rasa gurih ya. Jadi kalau masak nggak perlu pakai penyedap lagi ya Bu ya. Pakai garam aja. Nah, jadi memang cuaca, kalau kita bicara masalah cuaca, mau hujan, mau panas, membawa berkah masing-masing. Tapi buat masyarakat di Jono paling senang kalau kemarau. Kenapa? Garamnya jadi. Iya, bagus. Pada musim produksi di musim panas, garam yang dihasilkan bisa mencapai 1 ton per hari dengan harga jual maksimal Rp6.000 per kilogramnya. Tak hanya garam, para petani juga menjual air garam atau air blem yang bisa digunakan para pengrajin kerupuk yang berada di sekitar bedeng garam desa Jono. Selain garamnya bisa dimanfaatin, dijual, dan untuk konsumsi. Nah, nih airnya, air garam itu tadi dibilangnya air blong. Iya, air garam. Air garam. Iya. Dicampur sama nasi sisa kemarin biasanya. Nasi panas ya Bu? Iya, nasi panas. Nasi anget-anget, nasi panas. Langsung dibikin kerupuk puli. Saya baru tahu. Harus pakai air ini? Iya. Nggak bisa pakai garamnya aja? Nggak bisa. Kenapa? Nggak lengket. Mengkal. Mengkal. Ini nasinya harus jadi kuning toh? Iya. Ini memang dari dulu bikin kerupuk puli begini Bu? Ya, tapi ditumbuk gitu kalau di rumah. jadi bubur tuh. Iya, nggak satunya dari itu menjijar terus saya kasih. Oh. Nah, ini ada yang sudah jadi. Sini. Biasanya kalau dijemurnya berapa hari Bu? Sehari kering. 1 hari. Iya. Kurang gosong-gosong. Kurang. Nah, ini yang udah matang. Nah, kalau misalnya lihat nih ya, 3 proses. Bahan baku nanti akan dipotong-potong, lalu digiling nih, halus-halus begini, dijemur, habis itu digoreng. Enak. Gak ada. Lucu banget nih di sini.
Jadi di Sungai Serayu ini, aliran Sungai Serayu, yaitu tadi kalau misalnya kemarau tidak selalu kering banget. Nah di sini ada Bu, memanfaatkan kekeringannya lucu. Jadi kalau musim kemarau ada yang disebut acaranya namanya gebyok ikan. Nah gebyok ikan ini seperti ini. Jadi satu desa tuh turun di aliran sungainya, pakai alat namanya sirip nih. Nyari ikan. Nah dulu kalau misalnya di sini belum surut seperti ini nih, airnya bisa tinggi. Nggak nyari ikan pakai ini ya Bu? Iya. Ya kan ikannya. Jenis ikannya sendiri sih mirip teri. Kalau saya bilang kayak apa ya? Kayak bilih gitu, agak-agak besar juga segini. Kayak wader. Nah tuh kalau misalnya di Teri putih, sepanjang teri putih. betul teri putih. Lain ladang, lain belalang. Peribahasa yang berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia. Ya, beda tempat, beda pula adat istiadatnya. Musim kering ternyata justru dinikmati oleh warga desa Kesa, Banyumas. Di aliran Sungai Serayu yang hanya sedalam betis inilah, warga biasa berburu ikan sebagai salah satu penanda musim panas telah tiba. Setiap kelompok biasanya terdiri dari satu desa yang sama. Proses pencarian dimulai oleh satu orang yang dipercaya dapat menemukan kumpulan ikan. Kemudian bila seseorang menemukan titik di mana ikan banyak ditemukan, maka dia akan berteriak disambut seorang warga lainnya sambil berjalan mendekati titik tersebut. Saya pikir tadi waktu pas awal-awal, sini. Tadi bilangnya alatnya namanya sirip. Ya, sirip, ini sirip. Ini sirip. Ya. Sirip ikan gitu Ya, maksudnya. iya, sirip Enggak. ikan. Ya, Ini mah kayak rangka tenda tuh bentuknya. Iya. Tuh kan, di sini tinggal dipasang jadi tenda. Tapi di sini disebutnya sirip. Itu ya. Nih. Lihat hasilnya. Mana tadi buka? Tuh. Nah, walaupun ini satu desa turun, nah, aliran sungainya juga cuma segini, tapi hasilnya merata. Rata-rata mendapatkan hasil yang sama nih. Ada udang, ada ikan, ini bilangnya tadi teri putih ya. Seru ya? Nah ini yang saya bilang alih fungsi lahan jadinya. Awalnya kalau misalnya kita lihat, kalau pas nggak kemarau, ini nggak ditanemin ya Bu, karena airnya tinggi. Nah jadi ladang-ladang masyarakat di sini tuh pasti ada di atas. Nah itu karena tinggi airnya, ngambil airnya mudah. Tapi di saat kemarau seperti ini, airnya jadi terfokus di satu titik, dan kalau ladang kita tetap di atas, ngambil airnya jauh. Berubahlah. Jadi ada ladang dadakan di sini. Nah, yang ditanami mayoritas tanaman-tanaman yang menuntut banyak air. Nah, seperti ini nih caisim loh. Caisimnya segar-segar banget. Ada caisim, ada bayam. Ya itu tadi. Jadi balik lagi, nggak semua tanaman bisa ditanami juga di lahan yang seperti ini. Tapi kalau lihat, keren juga ya. Baru kali ini kan lihat nih, ada yang berkebun di dasar sungai. Habis ini kita mau bikin apa Bu? Caisimnya dimasak. Asik. Kita makan-makan abis ini. Brassicarpa var parasinensia atau caisim menjadi salah satu tanaman sayuran daun semusim atau berumur pendek. Biasanya bisa tumbuh baik di dataran tinggi, namun ada jenis-jenis tertentu yang bisa tumbuh di berbagai lahan. Caisim jenis Christina bisa beradaptasi baik di berbagai media dan lokasi tanam. Tanaman dapat dipanen setelah maksimal 30 hari masa tanam dan toleran dengan baik terhadap penyakit jamur. Tumbuhan yang sering menjadi santapan sehari-hari ini harus ditanam sedari bibit agar tangkai lebih kuat. Karena caisim memiliki akar yang sangat dangkal.
Tadi caisinnya nggak boleh dimasak terlalu lama ya. Iya. Kalau dia dimasak terlalu lama, nah itu tadi pahit. Nah, tadi saya bilang sama ibu, ini caisinnya manis ya. Iya. Nah, saya percaya manusia ditempatkan di mana saja pasti akan bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Di sini kering, panas, tapi giliran surut sungainya malah bisa ditanemin ya. Iya, benar. Udah Bu ya, jadi nggak perlu jauh-jauh juga nyari air. Nah itu tadi. Mau kayak apa mah kondisinya, kalau bertahan hidup mah pasti bisa ya Bu. Pasti ada aja caranya. Keren nih. Ini saya makan yang mana lagi? Ini boleh? Jika hasil panen caisin melimpah, caisin akan dibagi dalam ikatan kecil dan dijual di pasar. Sisanya akan berakhir di dapur bersama para ibu untuk dijadikan sayur tumis caisin.